video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan tradisional khas Batak Toba, yaitu ayam napi nadar. Tahukah teman-teman, nama ayam napi nadar berasal dari bahasa Batak Toba. Kata napi nadar berarti disiram atau dilumuri dengan bumbu. Jadi, ayam yang sudah dipanggang atau dimasak, kemudian disiram dengan bumbu khas Batak yang terbuat dari berbagai rempah seperti andaliman, bawang, cabai, kunyit, jahe, dan pada resep tradisional juga menggunakan darah ayam yang telah dimasak. Karena proses penyajiannya seperti itu, makanan ini kemudian dikenal dengan nama ayam napi nadar. Lalu bagaimana asal mula makanan ini? Dahulu, masyarakat Batak Toba sering mengadakan acara adat seperti pesta pernikahan, syukuran, atau penyambutan tamu penting. Pada acara-acara tersebut, mereka ingin menyajikan hidangan yang istimewa sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Dari situlah ayam napi nadar mulai dikenal dan diwariskan secara turun-temurun hingga sekarang. Ayam napi nadar bukan hanya terkenal karena rasanya yang khas, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam. Makanan ini melambangkan rasa syukur atas berkat yang diterima, penghormatan kepada tamu dan keluarga, serta kebersamaan, karena biasanya dinikmati bersama dalam acara adat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ayam napi nadar bukan sekadar makanan tradisional, tapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Batak Toba. Melalui hidangan ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Batak menjaga tradisi, menghormati sesama, dan melestarikan warisan budaya yang telah ada sejak dahulu. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ayam napi nadar. Alat yang digunakan antara lain pisau, talenan, cobek dan ulekan, wajan atau panci, alat pemanggang, sendok atau spatula, piring saji. Dan bahan yang digunakan yaitu ayam, andaliman, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, jahe, serai, daun jeruk, garam, air, dan kelapa. Nah, sekarang kita masuk pada proses memasak ayam napi nadar. Langkah pertama, kita menggongseng beberapa bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan andaliman hingga harum dan sedikit layu. Proses ini bertujuan agar aroma rempah-rempah keluar dan rasa bumbu menjadi lebih kuat. Setelah semua bumbu selesai digongseng, selanjutnya bumbu diulek hingga halus menggunakan cobek dan ulekan. Bumbu yang halus akan lebih mudah meresap ke dalam ayam. Selanjutnya, kelapa parut digongseng dengan api sedang sambil terus diaduk hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan mengeluarkan aroma harum. Proses ini akan membuat rasa bumbu menjadi lebih gurih. Setelah kelapa matang, kelapa yang sudah digongseng kemudian diulek hingga halus dan dicampurkan bersama bumbu yang telah dihaluskan. Campuran inilah yang nantinya akan menjadi bumbu khas ayam napi nadar. Setelah semua bumbu selesai disiapkan, langkah berikutnya adalah memanggang ayam. Ayam yang sudah dibersihkan diletakkan di atas alat pemanggang, kemudian dipanggang dengan api sedang sambil sesekali dibolak-balik agar matang secara merata. Setelah semua bumbu selesai digongseng dan dihaluskan, serta ayam sudah dipanggang hingga matang, langkah selanjutnya adalah proses memasak ayam napi nadar. Pertama, panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang telah dihaluskan,
lalu tumis sambil diaduk hingga bumbu benar-benar harum dan matang. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya, kemudian masukkan kelapa yang sudah digongseng dan diulek. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu mulai mendidih. Setelah itu, masukkan ayam yang telah dipanggang ke dalam wajan. Aduk perlahan hingga seluruh bagian ayam terlumuri bumbu. Masak beberapa menit agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging ayam dan kuah sedikit mengental. Jika bumbu sudah meresap dan ayam matang sempurna, angkat lalu sajikan di atas piring. Ayam Napinadar siap dinikmati dengan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah khas Batak Toba. Pada pembuatan ayam Napinadar yang kami buat tidak digunakan bahan pengawet. Semua bahan yang digunakan merupakan bahan alami seperti ayam, rempah-rempah, kelapa, dan andaliman. Kami hanya menambahkan royco sebagai penyedap rasa, bukan sebagai bahan pengawet.